Pada video kali ini, kamu akan mengenal tentang Search Engine Optimization atau yang lebih akrab dikenal dengan sebutan SEO. Yuk simak video ini sampai akhir ya. Search Engine Optimization atau SEO adalah upaya untuk mengoptimalkan website agar dapat masuk peringkat atas pada hasil pencarian. Saat website kamu sudah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan oleh Google, maka website kamu dapat muncul di halaman pertama mesin pencarian tanpa perlu mengeluarkan sepeser pun untuk berada di peringkat atas. Nah, kira-kira kenapa ya SEO perlu untuk dipertimbangkan penggunaannya dalam mengoptimalisasi bisnismu? Saat ini, SEO menjadi hal yang fundamental dalam digital marketing karena setiap tahunnya orang melakukan triliunan pencarian dengan berbagai tujuan. Oleh karena itu, agar website bisnismu dapat menempati posisi yang baik pada mesin pencarian, kamu wajib melakukan optimasi keyword dalam upaya SEO. Orang-orang memiliki alasan yang beragam dalam melakukan pencarian di internet, mulai dari mencari tahu informasi destinasi wisata dan tempat makan, membandingkan harga sebuah barang, membaca pengalaman orang lain, dan lain sebagainya. Sebuah brand harus bisa mencapai online visibility atau kemampuan suatu bisnis agar dapat dilihat oleh audiens secara online, baik melalui social media maupun melalui hasil pencarian atau search engine. Nah, dengan adanya website, brand dapat membangun brand awareness kepada audiens melalui konten-konten yang disajikan, dan SEO dapat melengkapi channel marketing lainnya untuk mencapai berbagai objektif bisnis. Terdapat dua tipe SEO, yaitu SEO on page dan SEO off page. SEO on page berkaitan dengan optimasi hal-hal teknis yang dapat dilakukan di dalam website. SEO on page dilakukan dengan menggunakan kata kunci atau keyword tertentu agar visibilitas dan trafik pencarian website meningkat. Yuk kita belajar tentang hal-hal teknis yang harus dioptimalkan dalam SEO on page dan SEO off page. Berikut ini adalah hal-hal teknis yang harus dioptimalkan dalam SEO on page. Yang pertama adalah title text. Title text adalah elemen HTML yang dapat digunakan untuk menentukan nama halaman web dan ditampilkan di SERPs atau Search Engine Result Page sebagai judul yang dapat diklik. Setiap tag judul harus unik, deskriptif, menggunakan kata kunci yang spesifik dengan jumlah katanya maksimal 60 karakter. Yang kedua adalah headings. Headings adalah judul yang diberikan pada konten, dan ini harus dalam format H1 untuk mendapatkan hasil terbaik. Judul harus fokus pada kata yang relevan dan deskriptif. Agar lebih optimal, dapat juga menggunakan subjudul dengan format H2 hingga H6. Yang ketiga adalah URL structure, yang merupakan bagian yang berpengaruh dalam pemberian peringkat mesin pencari ke halaman website. Itulah sebabnya kamu harus memasukkan kata kunci atau keyword yang relevan ke dalam URL. Nah, berikut salah satu contoh URL structure pada website yang membahas terkait SEO ya. Yang keempat adalah alt text for image atau alternative text. Alt text for image atau alternative text adalah informasi yang diberikan pada sebuah gambar agar lebih mudah ditelusuri oleh mesin pencari. Alt text harus spesifik, deskriptif, maksimal 125 karakter, dan dapat dioptimalkan dengan penggunaan keyword yang sesuai. Nah, contohnya seperti ini. Yang kelima adalah site speed, yang merupakan kecepatan halaman website dalam membuat konten. Ini penting untuk diperhatikan karena berdasarkan riset, 47% orang yang sedang searching mengharapkan situs dapat diakses dalam 2 detik, dan 40% lainnya akan pergi setelah 3 detik. Jangan sampai kita kehilangan calon customer karena kecepatan website kita tidak memadai ya.
Lalu yang keenam adalah internal links. Internal links adalah link atau tautan yang ditanamkan dalam sebuah konten dan akan diarahkan menuju konten lainnya di sebuah website yang sama. Internal links akan memudahkan navigasi bagi pengunjung dan memudahkan mesin pencari dalam memahami website serta mengindeks halaman dalam website. Nah, mungkin kamu sering membaca website dengan yang ada paragrafnya menyelipkan kalimat yang dapat diklik untuk mencapai penjelasan lain pada website tersebut. Nah, itulah dia internal links. Yang ketujuh adalah meta descriptions. Meta descriptions adalah kalimat singkat yang menjelaskan tag judul, ringkasan konten, dan alasan mengapa pengguna harus membaca konten pada website. Meta description muncul di bawah judul dan URL, dan jumlah katanya maksimal 160 karakter. Yang kedelapan adalah responsiveness. Responsiveness adalah halaman website yang muncul dapat menyesuaikan dengan perangkat pengguna, baik itu perangkat seluler ataupun desktop. Mungkin kamu menyadari tampilan yang berbeda pada website ketika kamu membukanya melalui laptop, HP, atau perangkat lain. Nah, apabila kamu menemukan website yang seperti itu, maka website tersebut dapat dikatakan responsif. Nah, kamu sudah mempelajari 8 hal teknis yang dapat dioptimalkan dalam SEO on page, yaitu ada title text, headings, URL structure, alt text for image atau alternative text, site speed, internal links, meta descriptions, dan yang terakhir adalah responsiveness. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai hal-hal teknis yang dapat dioptimalkan dalam SEO off page. Sampai jumpa dan stay safe teman-teman.